apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya itu adalah baik adanya, karena rencana-Mu bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mengasihi Engkau, akhirnya menghasilkan keindahan bagi kami. Itulah yang Kau ajarkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam hidup keseharian kami. Juga Engkau bebankan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, agar mereka semua benar-benar mengenal Engkau sebagai Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Itulah Allah yang dahsyat yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pujian dan lagu ini yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk hamba ajarkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Baik yang baru lahir baru maupun yang sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi hidup mereka masih di dalam kutuk, masih dalam penderitaan, ketakutan, kecewa, dan seterusnya. Itulah Tuhan yang Kau hendaki hamba-Mu ajarkan, sampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah seperti Engkau, yang demikian mengasihi kami, dan benar-benar mengerti isi hati kami masing-masing. Hanya Tuhan, kami sadari, banyak dari kami yang belum mengerti metode atau cara yang Kau pakai, agar kami benar-benar bisa menikmati kasih-Mu, dan menikmati kebaikan-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami semua di tempat ini menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk benar-benar mengerti cara atau metode yang Kau kehendaki kami praktekkan, agar benar-benar mengenal dan benar-benar mengalami Engkau Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati dan melepaskan segala pikiran-pikiran yang lama, yang masih duniawi atau egois, egosentris, atau pengalaman-pengalaman pribadi masa kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari hati kami masing-masing. Hanya hati-Mu saja Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya siap menerima firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang mau selaras dengan firman-Nya, katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Ya. Sepanjang saya 22 tahun menjadi hamba Tuhan, kedua kali saya mendapatkan lagu, saudara. Ya, pertama dulu, lagu pertama adalah Bukan Dengan Barang Fana, saudara. Ya, yang sering dilakukan. Ya, saya sendiri dalam hal memuji, ya, lagu itu nggak bisa saudara sama sekali, jujur saja, ya, dalam hal menyanyi, ya, tarik suara dan melukis gitu, ya, melukis, pokoknya yang sifatnya seni saya nol, benar-benar saudara, ya, benar-benar nggak bisa, ya, betul, bukan, memang nggak bisa saudara, nggak ada naluri ke situ. Kalau saya banyak nalurinya ke matematika, ilmu alam gitu, sains, karena dari kecil dididiknya seperti itu, ya. Ngapain nyanyi-nyanyi kayak anak perempuan, katanya, atau ngelukis-ngelukis, nggak cepet kaya, kerjaan begitu, percuma, harus pinter punya. Nah, itulah. Nah, tapi anehnya Tuhan memberi saya, ya, berapa tahun yang lalu itu, tentang Bukan Dengan Barang Fana. Nah, disitulah saya mengenal pribadi Tuhan dan menghargai kasih-Nya yang dinyatakan di kayu salib melalui darah yang tercurah. Nah, setelah itu, saudara, kemarin ini yang kedua, ya, yang kedua saya dapat, bukan berarti saya pintar nyanyi, ya, sekali lagi, tapi menyanyinya di dalam hati, saudara, sama, ya. Kalau suaranya keluar nggak jadi,
tapi dalam hati benar-benar meresapi nyanyian pujian tersebut. Nah, inilah langkah kedua. Ya. Ajarkan kepada mereka bahwa inilah jalan supaya mereka benar-benar klik dengan aku, menyatu benar, sehingga mereka mengalami aku sebagai Allahmu yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, jadi ini adalah tingkat kedua, saudara. Yang pertama, dulu lahir baru, ya, darah Kristus penekanannya. Ya, sekarang yang kedua, yang kemarin diberikan oleh Tuhan, terus tadi saya request ya ke Bella ya, ke Faber ya. Pertama, kedua berarti saya minta dipujikan lagu ini. Luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi saya harap semua, baik yang sementara ini belum benar-benar percaya atau sudah benar percaya, ya, sudah macam-macam lah, ya baca firman, ya datang beribadah, ya macam-macam ya, artinya sungguh-sungguh, tapi tetap hidupnya dalam kutuk, dalam arti kutuk ini tertekan, tidak puas terhadap hidup, kecewa, kurang ini, kurang itu, ya, yang suaminya baik, anaknya mungkin tidak benar, yang anaknya benar mungkin mertuanya rewel, dan seterusnya, pokoknya berdedek terus hidupnya, ya, atau mungkin ekonominya kacau, yang kaya ya tetap pusing, ya takut mati, takut ini, takut itu, ya, dan sebagainya, tidak ada puasnya, saudara. Itu orang yang sungguh-sungguh, ya, mengenal Tuhan menurut dia. Nah, ini salahnya itu sungguh-sungguh menurut dia. Kebanyakan seperti itu, maka nggak bisa hidup benar-benar klik dengan Tuhan. Ya, bagi kita yang mungkin uangnya kurang, rasanya kalau sudah kaya itu puas, mesti syukur sama Tuhan. Saya punya kesaksian, saudara. Ya, benar-benar ya. Bukan saya kaya ya, bukan. Saya kaya memang diperkaya oleh Tuhan Yesus. Ya, diberkati. Tapi ini cerita kaya jumlah. Dan ada orang yang benar-benar uangnya banyak sekali, tetap takut mati. Ada mau perang nuklir, ada ini, ada itu. Waduh, padahal ini sungguh-sungguh yang dalam Tuhan. Tapi caranya sendiri. Dikiranya dengan memberi persembahan yang banyak kepada hamba Tuhannya. Dikiranya dengan menyumbang yang banyak. Dikiranya dengan aktif ini, itu di gereja. Dia sudah mendapatkan Tuhan. Tapi nyatanya kalau mendapatkan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan yang merancangkan kebaikan dan damai sejahtera. Jadi kalau orang itu walaupun sungguh-sungguh menurut dia, atau menurut yang kita lihat dia sungguh-sungguh, tetapi dalam hati yang terdalam ada kekecewaan atau ketakutan dan seterusnya, itu jelas belum klik dengan Tuhan. Ya, perhatikan. Ya. Masing-masing kita buka hati. Mungkin pengalaman kan banyak dengar firman. Ya, apalagi saya mengulang-ulang ya 6-7 tahun ini. Saya mengulang-ulang firman seperti ini. Mungkin saudara sudah kenal, malah bosan. Ya, tapi belum tentu saudara sudah klik dengan Tuhan. Ya, tandanya klik apa? Tandanya klik adalah Allah kita mengubah kutuk menjadi berkat. Kutuk ini apa? Ya macam-macam. Bisa dagangan sepi, ya semacam-macam. Bisa sakit penyakit, bisa keluarga yang berantakan, bisa yang mau bangkrut, ya, dan bisa macam-macam. Ya. Nah, hari ini siapkan hati. Cara Tuhan satu-satunya yang hanya bisa kita nyampe ke situ. Sekali lagi ya, hanya bisa dengan cara Tuhan, bukan cara sendiri. Cara sendiri yang tadi, semangat. Doa pagi, nggak salah ya doa pagi. Baca yang banyak, nggak salah baca. Tapi salah caranya, saudara. Langkahnya yang salah. Nah, Tuhan melalui pujian ini, ya kita bukakan pujian tadi yang terakhir. Belajar, saudara, ini ya, belajar. Siap ya Tuhan, saudaraku? Siap belajar? Nah,
Jangan pakai cara sendiri ya. Saya minta dengan sangat. Ya, untuk sekarang ini buka hati saudara. Yuk. Ini tiap bait ini ya. Ini mengungkapkan cara Tuhan supaya kita benar-benar klik dengan Dia, yang hasilnya kutub menjadi berkat, salah satunya ya. Nah, pertama-tama saudaraku, kita ini ya, Bapa surgawi ajarku mengenal. Pertama, kita harus mengakui ya, yang di sorga itu adalah Bapa kita. Dengan jalan apa? Ya, dengan jalan percaya dan menerima. Ayatnya di mana? Sekarang buka. Ini ada urutannya semua ternyata. Dahsyat sekali. Yohanes 1 ayat 12-13. Nah, yuk buka. 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Ayo. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Jadi jelas saudaraku, syarat pertama untuk bisa mengalami kutuk ini ya, macam-macam yang tidak disukai lah oleh kita ya. Yang tadi saya sampaikan yang pertama, menjadi berkat ya, walaupun masalahnya belum berubah, tapi cara pandang Tuhan, karena kita diberi cara pandang Tuhan, nanti setelah kita belajar ini berubah sama sekali walaupun masalahnya masih ada ya. Jadi ini jelas, kembali ke ayat 12 ya. Kita akan dijadikan anak Allah ya, yang dilahirkan bukan secara fisik, rohnya saudara. Nah, semua orang yang menerimanya. Nah, percaya ini sama dengan menerima, bukan di mulut roh saudara. Menerima ya memiliki, mengalami saudara. Nah, saudara ini yang katanya sudah percaya, benar-benar sudah mengalami, menikmati, menerima Tuhan apa belum? Apa hanya kata Pak Pendeta, kata hamba Tuhan? Ya, kalau belum menerima ini belum bisa ya. Jadi kita bisa memanggil, kita bisa mengambil dia Bapak, dan Bapak mengakui kita apabila kita percayanya itu menerima Dia. Amin. Ya, ini bukan asal percaya selamat. Ya benar, percayanya yang menerima ini, memiliki. Ya, jadi ada pengalaman pribadi, namanya lahir baru. Ini namanya lahir baru adalah pengalaman. Memang sekali untuk selamanya. Ya. Sudahkah kita mengalami ini? Nah, kalau belum, ya buka hati ya untuk firman ini terjadi pada diri kita. Kalau belum terjadi ini, namanya kutuk, tetap kutuk. Gak bisa kita seperti orang dunia, puyeng terus, saudara. Ya, tapi kalau ini sudah menerima, percaya menerima, kita diberi akses dan diberi supaya kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana nanti Tuhan bisa kita ngalami Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Sekarang kembali ke pujian tadi. Ya, jadi syarat pertama harus percaya yang menerima. Ya. Nah, kedua, ya, sebentar, yang pertama Bapak surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ya. Langkah kedua setelah kita percaya yang itu menerima dan lahir baru, yang bukan minta berkat yang lain-lain ya. Bukan mengukur supaya aku sini berubah. Belum, nanti dulu saudara. Yang kedua langkahnya apa? Ajarku. Minta Tuhan, aku diajarilah
mengenal kasih-Mu. Ya, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, saudara, kasih Tuhan. Ya, ini kebanyakan ya seperti saya dulu lah, saya jujur juga. Sudah lahir baru langsung pikirannya, aku pengen jadi kaya raya, kepengen ini, kepengen itu, semacam-macam. Salah besar. Yang benar, diminta sama Tuhan, ajar, ayo, bela. Buatku mengenal, ya, ajarku mengenal, ya, ajarku mengenal, minta diajar, bukan hanya tahu kasih-Mu, tapi mengenal. Mengenal ini di sini epiginos, mempunyai hubungan yang pribadi, mengenal dengan kasih-Mu itu. Contohnya, saya sepanjang jadi manusia sampai umur 69 tahun, nggak pernah terjatuh dari sepeda motor. Nah sekarang sih pakai mobil, sudah tua. Sejak kecil saya nggak pernah. Kalau sepeda ya, sepeda motor nggak pernah. Jadi kalau ada orang yang katakan laporan bahwa saya terjatuh ya, di tikungan itu gara-gara pasir, saya ngerti itu sakit. Ya. Dia ngomong sakit sekali, melebihi jatuh di tempat lain karena seperti diamplas lututnya sampai jinnya pada rusak ya celana. Saya ngerti dia sakit, tapi saya belum mengenal benar namanya jatuh itu. Beda dengan teman saya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, percaya nggak Pak Yoram itu jatuh di pasir lebih sakit dari jatuh di tempat biasa karena seperti diamplas sakitnya. Oh, dan kecil-kecil di sini susah sekali dibersihi. Aku percaya, tapi nggak pernah, namanya belum mengenal. Nah, kalau teman saya itu, kalau nggak salah yang terakhir saya dengar itu Novak dulu, nikung di Patik Raja jatuh kalau nggak salah, begitu dulu. Nah, sakit benar. Jadi percaya silahkan. Saya percaya. Saya mau bangkrut pernah alami. Saudara yang belum pernah, gak mungkin sengenal saya tentang namanya mau bangkrut. Wah, stres sekali ini. Atap rumah ini, walaupun rumahnya bagus, turun ini. Menekan, tempat tidurnya kayak naik, itu kayak turun. Wah, saya mengenal namanya mau bangkrut. Benar-benar tidak bisa bilang. Sampai saya mempunyai perasaan saya lebih miskin daripada orang yang miskin. Itu semua yang di jalan yang nggak punya rumah. Karena mereka paling-paling nggak punya rumah. Saya ini punya rumah, sudah bukan rumah sendiri, sudah di bank. Dan hutang saya bermiliar-miliar. Nggak mungkin bisa diselesaikan oleh saya. Miliar dan dulu dengan sekarang beda, saudara. Sekarang miliar kecil. Namunya apa nilainya ya, dulu berpuluh-puluh kali. Nah, harus Bapak Surgawi ajarku mengenal ya betapa dalamnya kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, ya bukan yang murahan. Ya, ini luar biasa. Kenapa dalam? Karena kasihnya dia itu tanpa pamrih. Ya, kasih AKP, gak ada pamrih sama sekali. Nah, ini pertama yang harus kita tekuni, saudara. Ya, bukan minta berkat materi, bukan. Minta mantu yang bagus, yang cocok dengan saya dan suami saya supaya baik, istri saya supaya taat, bukan. Itu doa-doa model dunia, saudara. Nggak ketemu sama Tuhan. Ya. Nah, ya, jadi ini dasar pertama. Setelah lahir baru, yang minta diajar, ya kita diajar itu supaya kita mengenal benar-benar kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib dan mati serta bangkit hari ketiga, ya supaya mengenal, punya hubungan dengan kasihnya itu. Pertama ya, yang kedua sekarang, nah, sebelum melangkah, saudara masing-masing bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya sudah minta diajar mengenal kasih-Mu ya Tuhan yang demikian dalam? Apa sampai hari ini pikiranku selalu pikirannya tentang orang lain, tentang hal-hal duniawi yang lain, bukan tentang kasih-Mu?
Kalau begitu, sekarang bertobat, buka hati, ya. Kenalah kasih Tuhan. Yang kedua, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Nah, ini juga minta kepada Bapa surgawi kita, ya, ini orang sudah lahir baru, buatku mengerti, ya. Boleh saya ngerti teori macam-macam, ya, Tuhan memberkati, Tuhan baik padaku, tapi benarkah aku mengerti secara hati bahwa, ya, betapa kasih-Mu padaku pribadi ini, ya. Kalau darah Kristus itu untuk semua yang percaya dalam namanya, ya. Tiap korban di kayu salib percaya selamat, ya, mendapat kasih Tuhan. Tapi sekarang aku minta diajar, bukan untuk pendetanya saja atau untuk orang teman-teman itu, tetapi untuk aku pribadi, supaya mengerti loh, ya. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, ya. Sebab aku belum mengalami, ya. Memang saya semangat baca firman, mungkin sudah khatam 20 kali, puasanya Esther berkali-kali, tapi tetap saya merasa belum mengenal Engkau secara pribadi, walaupun secara otak ngerti. Nah, ini minta diajar kepada Bapa, bukan kepada hambanya, gembalanya, bukan, langsung kepada Bapa, saudara. Ada ayatnya, ya. Kalau kita sudah percaya, lahir baru, kita diberi akses langsung kepada Bapa surgawi kita untuk minta diajar melalui Roh Kudus. Nah, betapa kasih-Mu padaku luar biasa. Ini, saudara, yang dahsyat, yang nggak bisa dibayar dengan uang. Nah, selanjutnya, setelah punya dasar yang benar menurut Tuhan, ya, ini ajaran Tuhan. Ini berlaku bagi semua, ya, baik anak-anak kita yang di TNI maupun ini semua sama berlaku, ya, bukan hanya kepada orang sipil saja, saudara, ya. Jadi dua pola ini penting sekali. Ya. Selanjutnya, semua yang terjadi di dalam hidupku, nah, ini semua yang terjadi ini ya umumnya, kalau manusia pengertiannya yang enak-enak terus, saudara. Tetapi dalam hal ini, semua yang terjadi dalam hidupku adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ya, ya, tidak sesuai ini macam-macam, ya, ya, beribu-ribu, berjenis-jenis, ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ya, yaitu yang tidak sesuai dengan angan-angan saya secara manusiawi, ya. Ajarku menyadari, ya. Belajar lagi sama Tuhan, ya, supaya menyadari, ya, Kau selalu sertaku, ya. Ternyata di dalam ketegangan saya, ketakutan saya, marah saya, kecewa saya, keadaanku begini nggak sesuai dan seterusnya, sadarilah Kau selalu sertaku. Aku tidak sendirian. Dan aku percaya, ya, bahwa semua itu, ya, diteruskan, ya, Kau selalu sertaku. Penyertaan Tuhan adalah permanen dan rutin, tidak ada perpisahannya, ya. Yang memisahkan kita dengan Tuhan bukan Tuhannya, ya, minta Tuhan ajari. Tetapi kita yang memisahkan diri, saudara. Ya. Contoh, waktu saya minggu kemarin bersaksi, saya pulang dari Jakarta sendirian, ya. Istri saya karena suster lagi pulang, jadi nggak bisa cepat-cepat kembali. Saya sendirian, ya, happy-happy di jalan. Entah kenapa, buka pintu, masuk rumah, kosong sepertinya. Nah, itu kosong, mulai gelisah. Wah, saya sendirian, ya, ini itu.
Wah, nanti kalau saya sakit, gimana ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini terhukum. Kenapa? Sadar melihat rumah yang kosong. Ya, karena tahu istrinya di Jakarta, tercekam saudara hidupnya. Lah, puji Tuhan. Tuhan ajarkan lagi lagu ini muncul ini saudara. Ya. Kenapa? Kalau begitu, karena kesadaranmu akan Tuhan, akan aku, Tuhan, lebih besar kesadaran akan lingkunganmu, yaitu kamu sendirian di rumah. Maka kamu hidup di dalam kutuk, dalam ketakutan, dalam kesepian, gelisah. Saudara. Padahal tidak kurang suatu apa-apa, tapi nggak ada damai sejahtera. Nah, maka kenapa begitu? Karena kamu terpengaruh oleh lingkungan. Kamu melihat rumah yang kosong, nggak ada istri. Biasanya bersama istri terus. Kamu terbawa oleh itu. Tapi aku selalu menyertai engkau. Engkau yang meninggalkan aku, jadi kutuknya kamu terkutuk. Rasanya kecewa hidupnya. Ya, mulai pikirannya macam-macam. Nah, dan seterusnya. Ya, selalu sertaku. Amin, saudara. Ini benar-benar selalu sertaku. Walaupun keadaannya nggak cocok, tapi bukan dia yang pergi, saya atau kita yang meninggalkan dia. Ini supaya diajarkan ini, minta ajar ke Tuhan. Ya, biasanya kalau nggak benar, ya, apalagi yang belum klik, yang dikejar-kejar Tuhan, menyalahkan Tuhan karena apa? Kamu ini, kamu itu, saya kecewa ini tuh. Katanya damai sejahtera, nyatanya tidak. Ya. Tuhannya bingung, kamu yang pergi, makanya kamu hidup dalam kutuk, ketakutan, kecewa, gelisah. Aku nggak pernah meninggalkan engkau, kembalilah. Maka damaiku akan menyertai engkau lagi. Itu aja gampang, saudara. Ya, oke. Nah, selalu Tuhan beserta kita. Ya. Yang terakhir, beriku hati yang selalu bersyukur. Ya. Karena rencanamu indah bagiku. Wah, ini ya. Setelah itu semua ngalami diajar oleh Tuhan, ya, 3 langkah ini, ya, kita akan mendapatkan hati yang selalu bersyukur. Nah, bukan harus bersyukur. Banyak kan yang dari YouTube, halo harus bersyukur dalam segala hal. Bukan harus. Nanti munculnya selalu bersyukur. Ya, kalau harus itu berarti kekuatan manusia untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi kalau sudah benar-benar ngalami, itu akan diberi hati yang selalu bersyukur. Selama kita ini tadi ini 3 langkah yang pertama benar-benar kita ikuti, munculnya hasilnya hati yang selalu bersyukur. Ya. Walaupun lingkungannya cocok, tidak sesuai, secara mata tidak enak, ganjel, secara perasaan menyakitkan, ya tidak ada yang cocok dengan fisik saya, keinginan manusiaku, nggak ada yang cocok dengan lingkungan itu. Tapi kalau saya benar-benar sudah mau diajar dan benar mau mengikuti yang Tuhan ajarkan, yang 3 itu tadi, ya, maka dia akan memberi hati yang bersyukur. Selalu bersyukur. Kenapa begitu? Ya. Apakah orang ini samin atau dablek, skeptis, pesimis, nggak mikirkan dunia? Enggak. Karena kita diberi hati Tuhan. Karena pribadinya yang selalu ada di dalam kita. Ya, Allah kita adalah Allah damai sejahtera, Allah sukacita, ya, oleh Roh Kudus. Maka kita selalu bisa memandang apapun
Wah, mungkin ya memang betul ya, misalkan istrinya sedang nggak bener, atau suaminya, anaknya, atau dan sebagainya. Memang secara mata ya sakit atau kecewa. Tetapi kalau kita mau diajari ini, kita diberi mata Tuhan, saudara. Mata di mana Tuhan memandang persoalan hidup, memandang kutuk itu. Ya. Menjadi nanti kalau kita mengikuti Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat, kita mengikuti Dia, maka apapun yang terjadi justru menjadi berkat. Kita menjadi terpanggil untuk mendoakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin mertua kita, mungkin menantu kita, dan seterusnya, mungkin usaha kita. Mengubah sudut pandang itu semua. Doanya bukan supaya berubah sesuai kehendakmu, ya. Tapi doanya adalah Tuhan jamah hatinya, supaya mungkin anakku ya misalkan, atau istriku, dan benar-benar klik percaya dengan Engkau. Aku percaya kalau dia benar-benar percaya dan klik dengan Engkau, pasti dia tidak akan melakukan hal itu. Saya percaya dia melakukan itu semua karena dia dikuasai oleh kuasa lain selain Engkau. Dan mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat, sebetulnya menyakiti hatiku. Ya, itulah doa Tuhan Yesus. 7 doa Tuhan di atas kayu salib saat dia meregang nyawa dan kesakitan. Salah satunya apa? Dia memandang ke bawah, berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa, saudara. Sudahkah kita sampai di situ? Kalau belum mau diajar, tidak mungkin bisa. Mesti marah, dendam, benci, nyalahkan ini, nyalahkan itu, gak rampung-rampung. Tapi kalau sudah mau diajar, seperti tadi langkahnya itu, kita berubah. Apakah seketika itu langsung mereka bertobat dan ikuti Tuhan? Ya belum tentu, saya nggak bisa jamin. Ya. Tapi paling tidak kita mempunyai hati yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, nah dari situlah terus doanya. Maka saya pernah bersaksi dulu, kalau saya berdoa, saya pikirannya itu berkati mereka ini itu yang mengasihi aku, ya dan sebagainya, yang apik-apik gak ada. Setelah klik berubah, saudara. Teringatnya itu mereka yang benar-benar ngaco, ngawur hidupnya, ya terpanggil. Kenapa mereka belum mengenal Engkau sih ya Tuhan? Mereka nggak ngerti, masih menikmati kenikmatan dunia karena belum mengenal kenikmatan yang dari Engkau. Ya, seperti anak-anak, ya suruh bersih nggak mau, mainan tanah terus, macam-macam mainan. Padahal itu banyak bakterinya, mungkin nanti jadi berak mencret dan sebagainya, ya. Tapi nggak mau, tetap hujan-hujanan dan sebagainya, lari-lari jatuh. Nanti nggak lama belum sembuh lari lagi, jatuh lagi. Diomongi ya susah karena mereka senangnya seperti itu. Ya paling kita doakan supaya cepat besar ya, sehingga sadar bahwa lari ya punya aturan, jangan ngawur gitu. Nah, ini hati yang selalu bersyukur. Jadi hati bersyukur bukan diminta, saudara. Itu pemberian karena Tuhannya sudah di dalam kita. Tuhan selalu bersyukur. Dikiranya orang gemblung gila oleh saudaranya, apa dia ngamuk? Enggak, saudara. Ya, mau dibunuh oleh para orang yang percaya, saudara. Percaya katanya, tapi malah mau membunuh Tuhan. Apa mereka Tuhan dendam? Tidak, saudara. Dan banyak, saudara, ayat-ayatnya yang aneh-aneh itu secara manusiawi. Kenapa? Hatinya Tuhan beda dengan hati kita. Ya, beda sekali. Nah, inilah. Ya, hati yang bersyukur. Ya. Karena apa?
rencanamu indah bagiku. Ya. Kenapa rencana indah? Karena rencana Tuhan, ya, kita baca di Puji Tuhan ini, ya. Baca ya, ayat 11 ini. Baca yang keras. Ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Bapa surgawi ini, kita punya Bapa di surga, itu punya rancangan, rencana, ya, kepada kita. Ya. Bukan kita yang merencanakan diri kita sendiri. Ya, Tuhan sudah merancangkan kita. Kita hanya mengikuti alurnya, saudara. Ya. Bukan duduk diam mencari rancangan Tuhan. Yang enggak, ya, yang sedang sekolah ya belajarlah yang sungguh-sungguh. Ya, yang bisnis ya bisnislah dengan benar. Ya, yang kerja ya kerjalah dengan baik. Tetapi secara keseluruhan hidup itu Tuhan merancangkan kita. Yang memang dalam keseharian kita harus melakukan bagian kita. Tapi bagian Tuhan juga ada, yaitu merancangkan pada kita. Ini kamu kan orang-orang percaya, ya. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan, bukan kutuk, ya, ya, rancangan berkat. Ya, berkat ini bukan materi, tentu materi, saudara. Yang saya sering ngomong, aduh banyak sekali orang kaya yang koleng, takut mati, takut inflasi, nah, beli emas, jual emas, beli dolar, rugi ini, dong untung nggak ngomong, dong rugi ribut, nah terus. Nah, dan bukan kecelakaan, rancangan berkat, bukan kutuk, maksudnya gitu. Ya. Nah, untuk memberi kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Ya, kelanjutannya setelah ngerti ini tadi, hari depan kita penuh pengharapan, terus bergairah. Ya, gairah terus, nikmati Tuhan terus. Ya, itulah ya. Pagi hari ini khusus ini, saudara. Saya request lagu ini tadi kepada Faber. Yang kedua ini, ingat terus ya. Yang dulu ya adalah saat lahir baru menghargai darah Tuhan. Sekarang saat sudah berapa tahun ini supaya diajarkan, ya, juga untuk saya sendiri. Ya, ajarannya apa? Tentang persekutuan dan mengenal Tuhan. Sehingga dia mengubah kutuk menjadi berkat bagiku dan bagi Anda semua yang benar-benar sudah percaya Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan melalui lirik lagu ini. Amin. Untuk firman Tuhan, ya, mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami dan sungguh memperhatikan kami dan sungguh ingin bersekutu dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui lirik lagu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, hamba telah ajarkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mereka benar-benar membuka hati, menyiapkan pikiran, dan melepaskan dari segala sesuatu yang lama, yang pikirannya sudah mengenal Engkau karena sering ke gereja, sudah mengenal Engkau karena sering baca firman, padahal Engkau sendiri sebetulnya belum dikenal, karena mereka salah, yaitu metodenya dengan cara metode manusia lama. Harusnya sesuai tadi ya Tuhan yang Kau ajarkan,
yaitu mengikuti Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat kepada kami. Ampunilah kesalahan kami itu ya Tuhan, dan kami selanjutnya benar-benar menyerahkan hati dan pikiran kami untuk benar-benar mau diajar oleh Engkau. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, meteraikan firman ini agar kami benar-benar masuk dalam persekutuan yang permanen dan rutin setiap saat, sehingga kami benar-benar bisa mengalami Engkau yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau telah memberi pengalaman ini kepada hamba-Mu, hamba juga sekarang berdoa Engkau memberi pengalaman ini juga kepada anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengarkan firman ini dan siap diajar oleh Engkau dengan hati yang polos, jangan sok pinter atau sok pengalaman dan lain-lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan sebentar Tuhan kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman, amin.